Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, kita masuk ke pembelajaran tematik tema 2, yaitu kegiatan ekonomi dan wawancara. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, mari sama-sama kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan jasa. Dari gambar berikut ini, anak-anak ustazah bisa menyimpulkan bahwasannya kegiatan berikut adalah kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bertujuan untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa yang akan digunakan. Kemudian, untuk memilih kebutuhan mana yang lebih prioritas, dan untuk mempertimbangkan untung rugi dari pilihan yang telah dibuat. Kegiatan ekonomi yang pertama dalam bidang pertanian terdiri dari kegiatan produksi hasil pertanian. Di antaranya adalah padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran. Orang yang bekerja dalam pertanian disebut petani. Yang kedua, bidang perkebunan merupakan kegiatan pertanian dalam skala yang lebih besar. Tanaman perkebunan dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tanaman semusim, contohnya kapas dan tembakau. Yang kedua, tanaman tahunan, misalnya kelapa sawit, kopi, dan lainnya. Yang ketiga, hortikultura. Contohnya adalah bawang putih, cabai, jeruk, nanas, dan lainnya. Yang ketiga, kehutanan. Hutan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi, misalnya mengambil hasil hutan seperti kayu rotan, damar, dan lainnya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bidang perikanan, yaitu kegiatan manusia dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, penangkapan ikan. Penangkapan ikan biasanya dilakukan oleh nelayan di laut. Yang kedua, budidaya ikan. Budidaya ikan yaitu kegiatan memelihara ikan. Contohnya, pemeliharaan ikan lele, nila, dan lainnya. Yang ketiga, tambak ikan. Tambak ikan merupakan budidaya ikan pada kolam buatan menggunakan air payau atau air laut. Contohnya adalah ikan, udang, dan kerang. Bidang yang kelima adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Hewan yang biasa diternak oleh manusia adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, kelinci, ayam, dan lainnya. Keenam, bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha menjual dan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pedagang tetap. Contohnya adalah yang memiliki tempat usaha yang tetap, misalkan di pasar dan di toko. Yang kedua, pedagang asongan. Pedagang asongan yaitu pedagang yang tidak menetap dan berdagang dengan cara berkeliling di jalan. Yang ketiga, pedagang kaki lima.
yaitu pedagang yang biasanya mangkal di pinggir jalan, contohnya di stasiun atau di terminal bus. Kita masuk yang ketujuh, yaitu perindustrian. Adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki manfaat yang lebih tinggi. Industri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, industri rumah tangga. Contohnya adalah industri tempe dan industri makanan ringan. Yang kedua, industri kecil. Misalkan, industri batu bata dan pengelolaan rotan. Yang ketiga, industri sedang. Misalkan, industri konveksi dan industri keramik. Selanjutnya, jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pemberian pelayanan terhadap konsumen. Misalkan, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, bank, guru, dan lainnya. Baik anak-anak ustazah, kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu wawancara. Wawancara adalah proses dialog atau percakapan antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Orang yang memberi informasi atau yang diwawancarai disebut narasumber, sedangkan orang yang menggali informasi disebut pewawancara. Baik anak-anak ustazah, berikut contoh wawancara tentang lingkungan. Pewawancara harus menanyakan dengan sopan, bagaimana pendapat Bapak tentang kebersihan lingkungan? Menurut Bapak, bagaimana cara agar lingkungan kita selalu bersih? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana kebersihan lingkungan di Desa Cilaban ini menurut pendapat Bapak? Baik anak-anak ustazah, untuk melakukan wawancara, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tentukan topik wawancara. Yang kedua, tentukan narasumbernya. Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan terkait informasi apa yang ingin diketahui. Yang keempat, lakukan latihan pengucapan dengan baik dan intonasi yang tepat. Selanjutnya, lakukan wawancara dengan baik dan sopan. Selanjutnya, ketika berlangsung, ajukan pertanyaan dengan bahasa yang baik. Kemudian, tunjukkan mimik wajah dan sikap tertarik. Yang terakhir, rangkumlah intisari informasi. Anak ustazah, ketika akan melakukan wawancara, kita harus memiliki persiapan kita tentukan tadi. Demikian pembelajaran dari ustazah, kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.